Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aziza Nur Hanifah dengan NIM 24030143333 dari Program Studi Manajemen Informatika jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada video UTS kali ini, saya akan mempresentasikan proyek UTS saya, yaitu sistem absensi pegawai yang sudah saya buat. Saya lengkapi dengan fitur dashboard statistik yang real time, jadi kita bisa pantau data kehadiran karyawan pada saat itu juga tanpa kita perlu refresh halaman. Aplikasi ini saya bangun menggunakan Laravel, Ajax, jQuery, dan juga Bootstrap 5. Biar nggak penasaran, kita langsung lihat aplikasinya. Sebelum kita masuk ke aplikasi, kita akan intip dulu mengenai struktur database-nya. Di sini saya sudah membuat database absensi DB dengan nama tabelnya itu absences, yang memiliki beberapa kolom, yaitu ada ID, nama, NIP, jabatan, departemen, tanggal, status, jam masuk, dan keterangan, serta dua lagi itu bawaan dari Laravel. Di sini saya membuat tabelnya tidak manual menggunakan paper-admin, tapi menggunakan fitur yang namanya migration. Dia adalah cetak biru yang ditulis pakai kode PHP. Di sini dapat kita lihat bahwasannya kode PHP-nya berada di dalam database migration. Itu ada file di sini, saya membuatnya. Sini cetak biru. Untuk mengubah kode PHP tersebut menjadi tabel asli di database, kita akan mengetik perintah di terminal, yaitu php artisan migrate. Begitu di enter, maka Laravel akan langsung otomatis membuat tabelnya tersebut untuk kita. Ini adalah hasil dari tabelnya tersebut. Dan jangan lupa untuk ngeset nama database di .env di bagian sini, membuat nama database absensi DB dengan username dan password yang kita gunakan pada database di localhost. Nah, fokus utama yang ingin saya tunjukkan pada bagian atas ini adalah panel dashboard, yaitu ringkasan dari statistik. Itu angka-angka di sini akan berubah otomatis mengikuti isi dari data tersebut. Nah, dari total data, dia akan menampilkan sejumlah dari semua pegawai yang terdaftar secara real time, dan juga status kehadiran ada beberapa kategori, yaitu ada hadir, sakit, dan juga izin, serta ada alpha atau absen. Warnanya sengaja dibuat berbeda dan juga lembut supaya tampilannya rapi. Di sini bagian menariknya itu kartu hadir, itu ada presentasi dari jumlah kehadiran. Jadi manajemen bisa tahu langsung berapa presentasi karyawan yang masuk dari hari ini. Di sini untuk pada pembuatan kartunya tuh terlihat ada beberapa kartu, baris kartu statistiknya untuk di dashboard. Di sini ada kartu total data, di sini kartu hadir, dan juga untuk kartu izin dan juga sakit. Ini kartu untuk alpha absen. Sedangkan untuk logikanya itu ada di absensi controller. Sini. Pada absensi controller, anggap controller ini sebagai seperti kasir supermarket. Dia tugasnya dalam menghitung dan menyiapkan data sebelum ditampilkan ke semua layar. Dan artinya dalam bahasa manusia, maka di sini akan terlihat bahwasannya dia akan menghitung total dari semua data yang ada dalam sebuah database. Dengan where status yang hadir, filter hanya akan menghitung dari status yang hadir. Begitu pula yang lainnya. Jadi Laravel masuk ke database, dihitung, lalu hasilnya itu dibawa hasilnya ke dalam sebuah halaman. Ini hitungan presentasi kehadirannya, rumusnya sama seperti yang kita pelajari. Di sini ketika total itu besar dari 0, maka hadir tersebut, total dari hadir akan dibagi dari keseluruhan total dan dikali 100. Jika misalkan total itu masih 0 atau belum ada data, maka hasil itu emang sengaja dinolkan supaya tidak error dalam pembagian dengan 0. Lalu di file index.php, anggap aja file ini seperti bingkai foto. Controller sudah menyiapkan sebuah datanya dan sekarang tinggal dipajang di layar dengan tampilan yang cantik. Bagian style ini cuma menyangkut pewarnaan dan lain sebagainya. Cuman ini dibantu di bagian aplikasi black.php untuk penggunaan Bootstrap. Nah, bagian style ini adalah untuk pewarnaan kartu dan alurnya itu. Database itu berisikan data absensi dan controller akan menghitung semua angka dengan mengirim sebuah angka tersebut ke halaman. Halaman yang ditampilkan itu terdiri dari 5 kotak warna-warni dan pengguna bisa melihat ringkasan langsung tanpa membuka sebuah tabel. Pada proses menampilkan data dengan pagination, itu tuh kita menggunakan alur ketika kita membuka halaman web utama ini yang otomatis dialihkan ke root atau absensi melalui file root atau web PHP. Itu di sini web PHP. Kita dapat lihat redirect-nya itu ketika di root, dia itu langsung ke absensi.index. Dia akan langsung mengarahkan permintaan ke absensi controller pada fungsi index, dan lalu di dalam controller, maka program akan mengambil data dari
Yang tadi itu yang hanya dibatasi 5 di sini juga ada paginasi yang dibatasi itu 5 per halaman 5 item per halaman agar tidak lambat, dan data akan dikirim ke file tampilan absensi di index.bled.php, maka akan ditampilkan. Dan di sini di bagian bawah tabel di perintah data links ini, di sini ada di 107 di sini. Di sini ada perintah data ke link. Di sini akan menghasilkan tombol navigasi halaman 1, 2, dan selanjutnya secara otomatis. Di sini dapat kita lihat ketika kita nonaktifkan, yang terjadi dia tidak ada tombol paginasinya. Proses validasi dan tambah data pada Create via Ajax. Di sini alurnya ketika di dalam sebuah index bled, pada index bled, itu kan bagaimana ketika kita seorang user itu menekan tombol tambah absensi, maka itu yang terjadi. Di sini dapat kita lihat di kode di sini, ketika kita open create atau tambah absensi, ketika kita menekannya, maka JavaScript akan memicu fungsi dari open create untuk membersihkan form dan memunculkan jendela modal Bootstrap tersebut. Dengan pengguna akan mengisi data jika status dipilih hadir, misalnya seperti ini. Namanya Nadia, nomornya itu 109, ini dengan jabatan sebagai manajer di HP. Ketika kita mengosongkan ini udah kita pilih statusnya hadir, dengan mengosongkan jam kosong, jam masuknya itu kosong, maka yang kelihatan itu jam masuk wajib diisi jika statusnya itu hadir. Maka ketika kita memilih hadir, tapi jam masuk itu kosong, maka JavaScript akan langsung mencegat di browser dan menampilkan pesan error merah dan divalidasi sisi klien. Itu dapat kita lihat ketika di modelnya itu di 115 di sini, ketika kita tekan, maka yang di ID model create itu, dan juga di 152 ketika sebuah waktu tersebut input type-nya itu time dengan ID-nya itu C jam masuk. Di sini ada kelihatan untuk inputan jam masuk. Di sini ada danger-nya, peringatan jika text danger font monoscape dengan ID jam. Di sini ada text danger-nya. Di sini untuk 153. Lalu ketika kita simpan, maka ketika kita submit, create itu simpan, maka dia akan mengirimkan data menggunakan metode HTTP POST lewat Ajax ke alamat absensi, dan maka data akan diterima ke absensi controller pada fungsi store. Selanjutnya data diterima oleh absensi controller pada fungsi store. Di dalam absensi controller itu ada fungsi store di sini. Nah, controller akan melakukan verifikasi keamanan berlapis, yaitu validasi di sisi server. Contohnya itu ketika kita misalnya akan memasukkan NIP. Di sini dapat dilihat bentuk validasinya, itu nama. Dia itu harus diisi dengan tipe string maksimal ada 100 karakter. Di sini ada NIP, dia itu wajib diisi, harus pakai numerik dengan NIP yang berbeda-beda. Dan jabatan wajib diisi string maksimal 50, begitu juga departemen. Untuk tanggal itu wajib diisi dengan syarat di tanggal, date, dan juga ada status, itu wajib diisi dengan pilihan itu hadir, izin, sakit, dan alfa. Untuk jam masuk dan keterangan, itu tuh boleh kosong, terutama jika sakit, izin, dan juga alfa. Nah, jika data itu tidak valid, misalkan kita memberikan NIP kembar, dengan controller akan mengirim balasan bahwasannya itu tidak bisa digunakan lagi, dan jQuery akan menangkapnya lalu menampilkan pesan error merah tepat di bawah kolom input salah tanpa menutup sebuah model tersebut. Contohnya ini kita buat namanya misalkan Fitri, dia nomor induk pegawainya, kita akan mengcopy salah satu nomor NIP pegawai, kita akan membuat namanya Fitri. Dia adalah staff di bagian IT. Pada hari ini dia masuk jam 8. Dia itu hadir. Ketika kita simpan, maka di sini kita mendapatkan keterangan the NIP has already been taken, atau NIP tersebut sudah digunakan. Dia akan memberikan pesan error merah tepat di bawah kolom input yang salah tanpa menutup model tersebut. Nah, jika misalkan data tersebut valid,
Maka controller akan menyimpan data tersebut ke database menggunakan model requirement absency create. Ini jika valid maka akan menyimpannya absency create, yaitu dalam sebuah variabel valid, itu valid, dan juga berikan balasan berupa pesan sukses berformat JSON. Data absensi berhasil ditambahkan ketika kita simpan. Data absensi berhasil kita simpan. Itu adalah efek dari alertnya. Proses pengambilan detail data dan pengeditan untuk edit dan update via Ajax dengan alur ketika pengguna mengklik tombol edit pada salah satu baris pegawai. Di sini dapat kita lihat di index.php ketika pengguna mengklik open edit, dia itu akan mengklik open edit berdasarkan ID edit. Di sini dapat kita lihat ketika edit. Nah, maka dia akan meluncurkan request Ajax http get ke absensi ID di bagian edit, dan controller akan menjemput baris tersebut ke database melalui perintah absensi. Di sini find or file, di sini cari data lama. Di sini dapat kita lihat dan mengirimkannya kembali ke browser dalam bentuk objek JSON. Nah, JavaScript akan mengisi secara otomatis data tersebut ke dalam kolom-kolom pada model edit. Di sini dapat kita lihat pada controller itu ada di baris yang ke-76. Dia akan mencari data lama, lalu di indeks tersebut di bagian 180 kalau nggak salah ya untuk terkait itu. Di sini pada JavaScript akan mengisi otomatis data tersebut ke dalam kolom-kolom pada modal edit. Nah, di sini ada modal edit, dia akan mengisinya ke dalam sini seperti nama, NIP jabatan yang sudah terisi sebelumnya. Lalu pengguna mengubah data dengan menekan tombol update. Ketika kita tombol update, misalnya ini namanya Fitri Syafitri. Ketika pengguna menekan tombol update-nya pada di sini ada di bagian 187 ini. Ketika dia mengklik itu submit edit, dia melakukan submit edit untuk melakukan request Ajax ke HTTP post, lalu dia akan mengirimkan data tambahan bernama method put method itu untuk melakukan pembaruan. Lalu controller akan melakukan fungsi update dan memvalidasi kembali data yang diubah dan memperbarui database dan membalasnya dengan status sukses. Di join di sini dapat kita lihat kalau misalkan dia itu akan melakukan perubahan. Sini di submit edit dia akan melakukan sebuah perubahan. Ketika diklik update maka dia akan mengirim ke Ajax post dengan metode put yang tadi seperti dijelaskan, dan juga akan divalidasi kembali seperti yang sebelumnya pernah kita bahas, dan akan memberikan balasan dengan status sukses dari JSON ketika itu berhasil update, absensi berhasil diubah. Selanjutnya untuk proses penghapusan data atau delete. Pada alurnya, ketika pengguna dia mengklik tombol hapus ketika button ini diklik berdasarkan ID, maka jQuery akan muncul fungsi hapus ID yang memunculkan konfirmasi dialog bahwa browser itu harus mengkonfirm di dalam sebuah absensi. Maka dia akan muncul di kotak pertanyaan, yakin apa enggak, yakin ingin menghapus data absensi ini seperti ini, yakin, maka akan muncul teksnya kan, sebuah dialog, dan jika pengguna mengklik OK, maka Ajax akan mengirimkan sinyal menghapus bermetode delete secara aman ke server. Maka dia akan mengirimkan metode delete. Nah, di dalam absensi controller pada fungsi destroy, dia akan mencari data tersebut. Ini kan data si Fitri tadi dalam database. Dia akan mencari data tersebut dan menghapus menggunakan delete. Dan dari sisi front end itu jQuery, dia akan menerima langsung responnya sukses dan menghapus baris tabel tersebut yang bersangkutan menggunakan efek transisi yaitu adalah fade out. Nah, tanpa perlu merefresh seluruh halaman web, dia akan otomatis kehapus. Baiklah, kita akan mencoba untuk mendemo aplikasi atau sistem yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Sini kita akan menambah absensi, yaitu namanya adalah Syafitri Ila dengan nomor NIP-nya 101458843. Dengan jabatannya adalah staff di marketing, departemen marketing. Jam masuknya jam 8. Atau di sini kita akan mencoba sebuah status yang namanya itu izin. Jadi izin nggak perlu bikin jam masuk. Izin urusan
urusan keluarga. Lalu kita simpan. Di sini kelihatan tentang data absensi Savitri Ila. Dia jabatannya staff marketing di departemen marketing. Dia tidak hadir karena berstatus izin. Ketika kita edit dia itu hadir, kita akan tidak menuliskan jam masuk. Ketika diupdate, maka akan keluar sebuah peringatan jam masuk wajib isi jika statusnya hadir. Di sini kita akan masukkannya jam 8, lalu update. Oh ya, ini AM update. Lalu akan terlihat statusnya hadir, dan ketika kita hapus, ada sebuah alert, atau bukan alert, ini kayak sebuah dialog, kotak dialog. Kita tekan OK, lalu hilang database-nya. Demikian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.